Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwata illa billahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada siang hari ini sama-sama kita bisa berkumpul, bersilaturahim, bermuajahah, beriktikaf. Mari sama-sama kita niati iktikaf kita ini dengan niatan thalabun ilm. Kita lanjutkan bahasan taklim kita tentang rukun sholat. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang rukun sholat sampai ruku, ya kalau nggak salah sampai ruku. Maka kita akan lanjutkan mulai iktidal sampai dengan salam. Kemarin kita bahas tentang ruku, bahwa dalam ruku ada rukun yang namanya tumakninah. Tumakninah itu orang biasa ngartikan tenang. Tenang atau diam sejenak. Kira-kira membaca subhanallah, kan demikian. Nah, maka ada 4 rukun yang wajib tumakninah. 1 ruku, 2 iktidal, 3 sujud, dan yang keempat duduk di antara 2 sujud. Nah, tumakninah akan lebih afdol kalau kita artikan nyaman, bukan sekedar tenang, bukan sekedar diam, tapi nyaman. Kalau kita ruku, nyamankan rukunya. Kalau kita iktidal, nyamankan iktidalnya. Kalau kita sujud, nyamankan sujudnya. Kalau kita duduk di antara 2 sujud, nyamankan duduk di antara 2 sujud itu. Maka penting buat kita, sebelum sholat itu ngecek tempat sholat. Ada kadang-kadang kita pas lagi sujud, jidat kita kena batu, lumayan juga itu. Geser-geser lagi, geser-geser. Maka penting sebelum sholat cari tempat yang paling nyaman. Atau zaman dulu orang sholat masih kontur lantai, tanahnya nggak rata, ada yang agak naik begitu, pas giliran sujud ya kena jidat kita misalnya. Nyamankan sholat, tenang itu maksudnya nyaman. Bisa diketahui kapan dia mulai ruku, kapan dia mulai bangun. Nah sesudah ruku ada yang namanya iktidal. Iktidal itu posisi bangkit dari ruku, berdiri tegak lurus, sunnah mengangkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, sunnah ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu ada 4 kali. 1, ketika takbiratul ihram. Pertama kali kita sholat, angkat tangan. 2, ketika mau ruku. Selesai baca ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allah, baru kemudian kita ruku, angkat tangan dulu. Yang ketiga, ketika kita iktidal, bangun dari ruku, angkat tangan lagi, sami Allahu liman hamidah. Yang keempat, ngangkat tangan ketika bangun rakaat pertama menuju rakaat kedua, atau rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Maaf, itu nggak ngangkat tangan. Yang ngangkat tangan itu ketika kita bangun dari tasyahud awal, itu ngangkat tangan. Ya, misalnya gimana? Kita bangkit dari
tasyahud, tahiyat awal, rakaat 2 naik menuju rakaat ketiga. Ya. Selesai kita baca sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Itu kita naik itu sunnah ngangkat tangan. Rakaat pertama naik rakaat kedua, atau rakaat ketiga naik rakaat keempat, itu tidak disunnahkan ngangkat tangan, tidak. Tidak sunnah ini jangan kemudian dipahami nggak boleh. Maka tidak sunnah itu bukan berarti tidak boleh. Ya tetap boleh. Tapi nggak sunnah. Soalnya kadang-kadang ada kita lihat orang 4 rakaat, 4-4-nya angkat tangan. Rakaat 1 bangun 2, angkat tangan, rakaat 2 bangun 3, angkat tangan, rakaat 3 bangun 4, angkat. Yang sunnah itu hanya takbiratul ihram, akan ruku, bangun dari ruku, kemudian lagi rakaat 2 naik rakaat 3, sunnah angkat tangan. Ya, orang kemudian beda pendapat, posisi tangan ketika iktidal itu gimana? Sami Allahu liman hamida, tangan dilepas begini, apa tangan kembali begini? Ini beda pendapat. Ya. Soalnya bahasanya ada kama kana alaihi min qabl. Dia kembali lagi tangannya seperti semula. Kan kita ngangkat tangan, kembali lagi, kembali seperti semula itu dilepas begini, apa kembali sebelum ruku sedakep begini? Makanya nggak usah kaget Bu ya. Ada yang ketika iktidal tangannya lepas, ada yang ketika iktidal tangannya sedakep juga, ada. Teknis hayat itu, teknis gerakan sholat. Jangan-jangan gara-gara nggak sedakep kemudian beda pendapat ribut, situ sedakep, situ nggak jadi besanan kita. Wah repot ini. Nggak ada urusannya itu, nggak ada. Itu teknis. Kebanyakan ulama nggak sedakep lagi. Nah, ya sudah. Dilepas itu artinya ketika ngangkat tangan dia kembali, ya sudah tangannya turun. Tapi ada pendapat, kalau dalam madhab Syafi'i pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan sunnah sedakep lagi. Bebas, mau ikut yang sedakep silakan, mau yang dilepas juga silakan, nggak ada masalah. Bacaan bangun dari ruku dan i'tidal adalah tasmi' dan tahmid, dua-duanya sunnah, nggak wajib, dua-duanya sunnah, nggak wajib. Tasmi' itu ucapan sami Allahu liman hamidah, tasmi'. Ya. Jadi bangun dari ruku, diangkat tangan sami Allahu liman hamidah, tasmi'. Allah mendengar orang yang memujinya. Ketika kita iktidal, tumaknina, di situ sunnah baca doa, redaksinya macam-macam. Ada Rabbana walakal ham, ada nggak make wau, Rabbana lakal ham, ada yang make Allahumma, Allahumma Rabbana lakal ham, ada yang Allahumma Rabbana walakal ham, ada yang Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Persoalan beda riwayat, redaksi doa nggak ada masalah. Kemarin-kemarin ribut ini wajah tuh pakai ini apa enggak? Ya, yang pakai ini ya ada, yang nggak pakai ini juga ada. Nggak usah diributin, nggak usah. Jadi ada Rabbana walakal ham, ada Rabbana lakal ham saja. Kadang-kadang orang bertanya, ketika berjamaah makmum baca apa? Baca. Kalau dalam madhab Syafi'i, ya dua-duanya dibaca. Sami Allahu liman hamidah dibaca, Rabbana walakal ham juga dibaca. Tapi kalau dalam madhab Hambali, yang baca Sami Allahu liman hamidah, itu imam, makmumnya baca Rabbana walakal ham. Coba ibu-ibu kalau umroh atau haji, sholat di Masjidil Haram, imamnya iktidal bangun, itu makmumnya nggak baca Sami Allahu liman hamidah, cuma imam. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal ham. Nah, kalau dalam madhab Syafi'i dua-duanya sunnah. Ketika bangun, Sami Allahu liman hamidah.
Ketika sudah tegak berdiri baru baca Rabbana walakal hamd, baru itu dibaca ya. Sunnah. Iktidal itu rukun yang nggak boleh dilakukan lama, nggak boleh. Kalau ruku sunnah lama, kalau sendirian ya, kalau berjamaah jangan. Berjamaah nenek-nenek semua ya, ruku lama kesian itu, dikomplain itu imam itu. Sujud lama boleh, nggak apa-apa, asal bisa bangun lagi, nggak apa-apa. Jangan sujud lama, ntar nggak bisa bangun lagi. Sujud lama silakan, lama. Kalau sendirian. Kalau berjamaah, pertimbangkan kondisi makmum, pertimbangkan. Nabi pernah berjamaah dengar suara anak bayi nangis, dicepetin sholatnya. Jangan dianggap, wah Nabi nggak khusyuk dong. Atau Nabi sholat kok terpengaruh tangisan anak kecil. Bukan, kesian. Haknya anak kecil itu nyusu pada ibunya itu bisa terhambat kalau Nabi melamakan sholat. Ya. Iktidal hanya bisa diberlakukan lama dalam dua hal. Satu, kalau baca doa kunut, itu bisa iktidalnya lebih lama. Kunut dibacanya kapan? Bisa kunutnya kunut sunnah. Sholat subuh, rakaat kedua, sunnah, nggak wajib, nggak kunut ya nggak apa-apa. Dalam madzhab Syafi'i sunnah. Dua, kunut sunnah, kunut sholat witir, separuh malam terakhir bulan Ramadan. Jadi pertengahan bulan. Mulai malam 16 itu sunnah kunut. Tandanya gampang Pak. Ibu-ibunya kalau di Tangerang bikin ketupat, berarti malamnya kunut. Gampang. Tandanya kan itu. Bikin ketupat itu ntar malamnya kunut itu. Kunut. Sunnah hukumnya atau kunut nazilah. Ketika ada musibah, ada bencana, ada macam-macam itu, sunnah juga baca. Itu sunnah iktidalnya lama boleh. Atau sholat tasbih. Sholat tasbih juga iktidalnya boleh lama, nggak apa-apa. Dalam sholat tasbih kita baca tasbih 10 kali. Subhanallah. Baca tasbih 10 kali, lebih lama. Kalau tidak kunut, kalau bukan sholat tasbih, iktidalnya nggak boleh lama, kalau lama batal. Maka kalau ada imam, iktidal lama, kita kasih sinyal. Subhanallah. Lagi ngapain ini imam? Ngelamun apa-apa ya. Kalau ruku lama bisa, sujud lama bisa. Kalau iktidal lama, itu hanya pada waktu kunut, ataupun pada waktu sholat tasbih. Ya. Oke, sebelum kita lanjutin sujud, kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Bismillah. Silakan pada jamaah yang mau menanyakan. Oke, kalau nggak ada, ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan Ustaz izin, tadi habis iktidal kan kita bacanya tadi macam-macam. Tapi saya pernah ada yang saya lihat di YouTube, ada yang ini ditambah doa, misalnya hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi gitu, mubarakan fi alaihi kama rabbuna warda, itu gimana Ustaz? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dua macam bacaannya, satu tasmi', sami Allahu liman hamidah, dua tahmid. Tahmid dalam bahasa Arab itu doa yang punya unsur muji. Ada kata-kata hamdunya. Jadi kalau ada hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama amar, itu masuknya tahmid, muji juga, nggak apa-apa. Riwayat itu ada. Ya. Karena di situ kata ulamanya itu kalau kita baca itu 360.000 malaikat mengaminkannya gitu, saya jadi penasaran, jadi saya hafal-hafalnya itu apa ada hadisnya bagaimana Ustaz? Ada hadisnya. Jadi pada waktu itu ada yang baca tadi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama amar.
itu tidak diajarkan oleh Nabi, tidak. Sahabat punya inisiatif sendiri baca doa itu ketika iktidal. Itu yang kemudian ketika Nabi salam, Nabi nanya, tadi yang baca ini siapa? Itu awalnya ada takut-takut juga sahabat itu, karena Nabi nggak ngajarin, dia baca sendiri. Kata Nabi, saya melihat atau mendengar berapa ratus malaikat mengamini. Riwayatnya beda-beda, ada yang bilang 313, ada yang bilang berapa, tapi beratus malaikat mengamini. Artinya apa? Ini yang dalam tanda kutip, kalau dalam madhab Syafi'i disebut dengan bid'ah hasanah. Nggak diajarin sama Nabi begitu, tapi ujung-ujungnya Nabi setuju. Jadi itu masuk di tahmid karena ada kata-kata memujinya. Jadi semua yang ada kata-kata hamdu itu masuk di kata-kata tahmid. Jadi boleh dibaca. Hukumnya sunnah saja. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya masalah dengan tulang pinggang gitu. Jadi saya tidak bisa i'tidal dengan sempurna. Sehingga saya hanya menekukan sedikit. Kadang-kadang saya sambil duduk. Tapi kadang-kala saya ingin sekali sujud. Nah, dua pertanyaan saya, waktu dari sujud, saya ingin mengembalikan tubuh saya untuk berdiri, saya sangat susah. Apakah boleh, walaupun pada kesempatan ini belum waktunya, kita belum mencapai sujud, saya kadang-kadang berpegang sedikit kepada kursi. Sehingga kalau saya sajadah sholat, kalau saya ingin sujud, didekatkan dengan dinding, atau dengan ada tempat saya berpaut seperti ini. Apakah boleh atau tidak? Atau ada cara yang lebih baik? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya coba jawab bahwa sering kita bahas, ada ayat yang berkali-kali kita bahas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Selalu ayat seperti itu. Dalam ayat yang lain juga Allah sampaikan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama sebagai sebuah kesulitan bagimu. Jadi kalau ada praktek beragama yang bikin kita sulit, bukan kitanya yang dipaksa, tapi praktek ibadahnya itu yang diturunkan sehingga kita bisa. Dalam tanda ini Nabi bilang sholat berdiri. Kalau nggak mampu duduk, duduknya bagaimana? Bebas senyamannya, senyaman. Sujudnya bagaimana? Sujudnya sebisa kita, bagaimana kita sujud. Sebab kadang-kadang ada sujud yang sama sekali memang tidak menyentuh lantai, tidak. Pernah saya jelasin sholat dalam kendaraan, kan begitu. Kalau kita lagi nyetir ujung-ujung sujud, ya tabrakan kita, tabrakan. Maka sujud dalam posisi berkendara itu, sholat sunnah terutama, atau sholat lihurmatil wakti, kita rukuknya menunduk, kemudian sujudnya Nabi bilang, waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika. Jadikan sujudmu lebih turun daripada rukukmu. Jadi kalau rukuk kita segini misalnya, maka sujud kita lebih menunduk lagi. Patokannya seperti itu. Ya, jadi dikembalikan kepada kemampuan dan kenyamanan kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. 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 Ustadz izin bertanya untuk sholat tasbih sendiri, bagaimana untuk menghitung baca tasbihnya? Oke. Hitungannya 1 rakaat 75 kali tasbih, 75 kali. Berdiri 15, yang lainnya 10. Rukuk 10, iktidal 10, sujud 10, duduk di antara 2 sujud 10, sujud lagi 10 ya. Yang lain pokoknya 1 rakaat 75 kali. Ustaz, saya itu kalau ngitung kadang-kadang nanti hitungannya buyar. Sering kejadian ini ya. Kita ngitung hitungannya buyar. Nggak apa-apa, pakai gerakan tangan nggak apa-apa, nggak masalah. Ya,
Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Satu. Nggak masalah, nggak ada masalah. Kalau kita yakin hitungan kita buyar, nggak ada masalah. Soalnya, kalau kita hitungannya buyar, ngulang lagi dari awal, nggak rapi-rapi itu. Dapat 12, hitungan buyar, ngulang lagi dari hitungan, nggak repot. Bisa pakai apa? Bisa pakai jari, nggak apa-apa, atau pakai yang lain, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting hal-hal yang tidak mengganggu konsentrasi sholat kita. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, kita lanjutin sujud. Rukun ke-9 dan ke-10, sujud dan tumak nina. Sujud itu menempatkan dahi di atas tanah atau lantai. Nanti pada prakteknya ada 7 anggota sujud. Jabhah, dahi atau jidat, tangan 2, kanan dan kiri, telapak tangan, lutut 2, lutut kanan, lutut kiri, kemudian ujung jari kaki, kanan juga kiri, jadi semua 7. Hidung bagaimana, Ustaz? Hidung sunnah, nggak wajib, hidung sunnah. Nggak rasis, karena orang Arab hidungnya mancung, kalau jidatnya kena, hidung pasti kena. Oh, jidatnya aja kena, apalagi hidung kena. Misalnya kita yang agak-agak kurang hancung begitu ya, misalnya ya. Kalau masih bisa hidungnya menyentuh lantai, sunnah. Tapi jangan dipaksain. Yang penting dahinya, yang penting jidatnya, 7 itu. Nabi bilang, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin. Saya diperintahkan sujud 7 anggota badan. Nabi nyebut 7 ini, tapi Nabi nyunjuk hidungnya. Hidung ini nggak disebut sama Nabi, tapi Nabi nunjuk hidungnya. Maka ditandai sahabat, nyandarkan hidung ke lantai itu sunnah. Cuma kalau orang Arab ya otomatis, kalau jidatnya kena, hidung pasti kena, otomatis. Kalau kita lihat saja, kalau kira-kira hidung masih bisa kena, kenain. Kalau udah usaha nggak dapat-dapat, ya jangan. Wah, berapa itu, bisa berdarah jidatnya nanti itu ya. Ya kira-kira kalau kena sunnah berarti. Kalau misalnya nggak kena ya sudah. Sujud itu ada sujud yang berada di dalam sholat, ada sujud yang berada di luar sholat. Ada. Sujud yang berada dalam sholat, satu sujud rukun. Ini yang tiap rakaat 2 kali. Semua sholat ada, kecuali sholat jenazah itu nggak ada. Ada sujud yang sunnah, sujud sahwi, ketika ada yang terlupa dalam sholat. Bukan mengganti yang terlupa, tapi sunnah saja. Sunnah. Sujud tilawah, sujud tilawah. Ketika kita mendengar ayat-ayat yang di situ disunnahkan untuk sujud tilawah. Biasanya hari Jumat subuh, imam baca alif lam mim sajdah. Kalau yang sudah terbiasa baca alif lam mim sajdah, makmumnya paham, nggak ada masalah, langsung sujud. Tapi di masjid yang kira-kira tidak terbiasa, kalau imamnya pengen sujud tilawah, lebih baik kasih info buat makmumnya. Saya pernah itu Pak, aman aja, nggak ngasih info makmum begitu. Sujud aja, udah sujud. Saya sujud itu, makmum di belakang subhanallah semuanya. Ini saya yang bingung, saya yang salah, apa mereka yang salah? Wajar, kenapa wajar? Karena makmumnya nggak terbiasa dan nggak tahu. Ini bahaya kalau makmum pulang, kemudian bikin asumsi sholat subuh jadi 3 rakaat. Nah, itu bahaya itu. Maka sebaiknya kita kasih tahu, jamaah yang terhormat, hari ini kita akan membaca kesunahan baca alif lam mim sajdah di subuh hari Jumat, nanti sampai ayat ini, ketika imamnya sujud, baca sujudnya begini, sajada wajhil ladzi syaqqa sam'ahu wa basarahu fatabarakallahu ahsanul khaliqin, baca itu. Sujud tilawah. Sujud tilawah itu bisa dilakukan di dalam sholat, bisa dilakukan di luar sholat. Kita baca ayat sajdah, atau kita mendengar ayat sajdah, sama. Nah, cuma rata-rata orang kalau khataman kadang-kadang udah malas sujud tilawah, ganti tasbih aja, subhanallah, alhamdulillah, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi kalau masih bisa sujud. Termasuk yang di luar sholat, sujud syukur.
Sujud syukur itu tidak harus punya wudhu. Sujud syukur tidak harus menghadap kiblat. Sujud syukur juga hanya sunnah menutup aurat. Sunnah. Maka jangan kaget, Pak. Misalnya siapa pemain bola muslim lah, salah misalnya, nendang, eksekusi, penalti, masuk, gol, sujud syukur. Itu sujudnya ngadep mana? Yang ngadep mana aja, syukur. Itu pakai celana bola itu kadang-kadang dengkulnya kelihatan. Itu memang sunnah nutup aurat. Yang penting dua hal. Jarak nikmat yang datang itu tidak terlalu jauh. Jangan golnya jam 2, sujudnya jam 3. Nah, itu kejauhan itu. Sujudnya kejauhan. Jadi berita kabar gembira itu datang, sujud langsung sujud. Yang kedua, kalau yang dapat nikmat cuman kita, yang lainnya enggak, sebaiknya sujud di tempat yang tersembunyi. Erupsi Gunung Semeru, Kecamatan Pronojiwo kena misalnya. Rumah yang lain hancur, orang hilang, kita selamat. Sujud syukur sendirian, yang lain nangis. Pasar kebakaran misalnya. Toko kita aman, toko yang lain kebakar. Orang pada nangis, kita sujud. Nah, ini nggak boleh, bisa haram itu. Bisa. Jadi cari tempat yang nggak kelihatan sama orang. Jangan malah memprovokasi, ya rezeki anak soleh begini deh. Kalau rajin ngaji itu nggak kebakaran misalnya. Itu nggak boleh itu. Jadi cari tempat yang kira-kira nggak kelihatan sama orang. Kalau kita itu sujud yang dilakukan di luar salat. Bolehkah kita berdoa dalam sujud? Boleh. Nabi bilang, faqaminun ayustajabalahu. Kalau ada orang yang sujud dan berdoa dalam sujudnya, maka apa? Maka layak sekali doanya dikabulkan, tapi kita berdoanya dalam hati, tidak disuarakan. Jangan doa minta macam-macam disuarakan pada saat itu, batal itu. Yang jomblo-jomblo belum dapat jodoh, ya doa yang panjang pada saat sujud itu. Yang hutangnya banyak belum terbayar, ya doa yang panjang pada saat sujud, tapi bukan pada saat sholat berjamaah, bukan. Pada saat sholat sunnah, sholat hajat, atau sholat-sholat yang lain, terutama kapan? Terutama di sujud yang terakhir sebelum kita melakukan tasyahud akhir. Sujud yang itu apa namanya? Boleh memperpanjang atau memperlama sujud, boleh. Ustadz, bagaimana hukum sujud dengan posisi dahi tertutup peci? Nah, ini penting juga nih. Kita sujud, semua dahi kena lantai nggak mungkin. Kecuali mukanya rata begitu, bisa ya kan? Jadi nggak mungkin kalau ada orang sujud dahinya kena lantai semua, enggak. Tapi mu'zom, sebagian besar dahinya, jidatnya itu kena lantai. Orang pakai kopiah kan macam-macam. Ada yang pakai kopiah begini, rambut dikit kelihatan. Nah, lihat Gus Baha itu rambut dikitnya kelihatan itu. Itu semacam apa? Udah semacam trademark-nya begitu ya. Kemudian ada orang yang pakai pecinya mendelep begini, ada ya. Nyampe udah mau alis baru kemudian peci ada. Ada yang lurus, ada yang miring. Patokannya sederhana. Kalau sebagian dahi, sebagian masih ada yang kena lantai, masih sah. Orang pakai sorban itu dahinya nggak ketutup, susah Pak, susah. Saya kalau pakai sorban itu, saya pakai sorban paling Idul Adha doang sih, atau Idul Fitri, itu paling dahinya ketutup begini. Tapi masih ada yang kena, masih ada sebagian dahi yang kena, itu masih sah. Bab orang pakai sorban, kalau dahinya nggak kena, kalau dia sujud pasti copot itu sorbannya, pasti copot. Jadi pasti dia kena. Jadi patokannya apa? Patokannya adalah, nah, cuma tadi jangan sampai semuanya, misalnya pakai sorban semuanya kena, jadi sujudnya bukan ke lantai tapi ke sorban. Nah, itu nggak bisa. Atau lengan bajunya panjang. Dia sujud dahinya nutupi nggak kena lantai tapi kena lengan bajunya. Ini juga sama. Jadi syaratnya sujudnya harus ke lantai itu ya. Ada lagi yang nanya di chat ini apa? Bagaimana hukum sujud tepi dahi atau hidung atau telapak tangan terhalangi oleh kain mukena? Ya, patokannya tadi ya. Kalau nutupi semua batal.
Tapi kalau ketutupan dikit saja, itu masih ada pendapat yang mengatakan bahwa nggak ada masalah. Soalnya masalah sujud ini nanti jadi rame antara pendukung mukena terusan sama mukena dua pasang. Yang mazhab mukena terusan, dua pasang nggak sah. Yang madhab dua pasang mukena terusan itu itu ya sebetulnya kan patokannya nutupi aurat, anggota sujudnya aman, patokannya di situ. Bahkan dia nggak pakai mukena juga, kalau seluruh tubuhnya tertutupi, auratnya tertutupi, itu nggak ada masalah. Jadi kena peci tadi dahi atau sorban atau segala macam, kalau memang masih sebagiannya bertumpu pada lantai, maka hukumnya sah ya. Oke, kita lanjutkan. Sejadahnya tebal, busa, apakah sujudnya sah karena tidak menyentuh lantai? Ya, maksudnya lantai itu yang menjadi dasar pijakan kita. Kalau lantai, ya mohon maaf ini, lantai ini juga nggak kena tanah ini, di bawahnya masih ada cor-coran ini, sama. Jadi sejadah itu, sejadah yang empuk, karpet yang empuk misalnya, itu masih sah digunakan untuk sujud. Kalau kasur bagaimana? Kalau matras masih sah, Kalau kasur, pernah ada hadis Nabi melempar kasur, itu pernah ada. Bukan kasur sih, bantal. Jadi ada orang sujudnya kemudian sujud di bantal. Nabi lagi nengok orang sakit, sujudnya di bantal. Kata Nabi, nggak usah paksain. Kalau kamu bisa sujud, ya sujud. Kalau nggak bisa sujud, cukup nunduk begini kan cukup sudah. Maka kemudian orang memahami sujud di atas bantal, oh enak ini empuk begitu kan, beda ya. Kalau cuma sejadah empuk nggak ada masalah, karpet empuk nggak ada masalah. Kalau sujud di atas bantal ini, ya ini baru bermasalah ini. Kenapa? Karena nggak imbang tumpuan antara apa? Antara tangan kaki dengan apa? Dengan bantalnya itu, ya, sujud di atas bantal. Termasuk juga sunnah ketika sujud ujung jari kaki nekuk ke depan, Sunnah, nggak wajib. Jadi bukan cuma nempel. Ini yang kadang-kadang anak-anak kecil perlu kita benerin sholatnya, karena berapa banyak sujud kakinya terbang, ngangkat. Sujud kakinya terbang, nih kan. Nah, kita kalau jadi imam nggak bisa benerin sholat dia, tapi kalau kita ada di belakang dia, kita bisa. Oh ini nggak pas ini, tolong. Dia bertumpuk saja sudah sah, ada sunnah, ditekan dikit, nekuk, jadi ujung jarinya ke depan, supaya semuanya menghadap kiblat. Ketika kita sujud, tangan kita, ujung jarinya ngadap kiblat. Kepala kita ngadap kiblat juga. Ujung jari kita ngadep bawah, maka sunnah ditekuk supaya ngadep kiblat. Itu mirip pada saat ngangkat tangan. Ngangkat tangan itu sebagian ulama menganjurkan bukan begini, tapi tangannya agak nekuk ke atas sedikit begini. Supaya apa? Supaya ada yang menghadap kiblat. Anjuran saja, hadisnya tidak ada. Tapi jangan begini juga, ya nggak ada juga begini, nggak ada. Jadi cukup begini dan kemudian agak ditekuk dikit supaya menghadap kiblat, ya. Pada saat sujud juga wajib tumakninah, wajib. Sujud ketahuan kapan dia turun sujudnya, ketahuan kapan dia sujudnya, ketahuan kapan dia bangunnya, ya. Itu wajib tumakninah. Kemudian selanjutnya adalah duduk di antara dua sujud. Posisi duduknya bagaimana? Sunnah iftirash. Bismillah. Iftirash itu telapak kaki kiri didudukin dan telapak kaki kanan ditegakkan. Begini. Ada sebagian yang begini. Nah, sebagian yang begini. Itu juga nggak apa-apa. Tapi yang paling afdal iftirash. Iftirash itu begini, posisi kaki begini. Ya. Duduk iftirash itu dipakai untuk duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, pilihannya boleh dua.
afdolnya duduk tasyahud akhir, afdolnya tawarruk ya, yang kaki kiri maju, kaki kanan tegak. Afdolnya begitu. Tapi kalau softnya nggak cukup, duduk tahiyat akhir sama dengan duduk tahiyat awal, nggak apa-apa, cukup sudah, cukup. Seingat saya dulu bertahun-tahun nggak pernah punya kesempatan duduk tawarruk, nggak pernah. Saking orang jaga sopnya rapet begitu, jaga sop. Ibu bayangin, misalnya yang sholat gemuk-gemuk begitu kan, kalau duduknya maksain duduk tawarruk tahiyat akhir, itu sujud terakhir was-was semua itu. Siapa yang mau bangun duluan itu? Yang bangun belakangan nggak dapat space itu, nggak dapat space yang bangun belakangan, nggak dapat space-nya nggak ada. Ya. Maka apa? Yang pasti bisa duduk tasyahud akhir itu imam. Imam pasti bisa, karena samping-sampingnya nggak ada. Nggak ada orang. Kalau makmum, kalau kira-kira kita bisa duduk tawarruk, tawarruk. Tapi kalau nggak cukup, jangan paksakan. Jadi duduk iftiras, bisa kita pakai untuk duduk tasyahud awal, bisa kita pakai duduk di antara dua sujud, bisa kita pakai juga untuk duduk tasyahud akhir, duduk tahiyat akhir, kalau kira-kira sopnya rapet dan nggak cukup buat duduk tasyahud akhir. Ya. Kemudian rukun 13, 14, 15 tasyahud, duduk tasyahud dan sholawat. Tasyahud itu lengkapnya yang sering ibu baca, ibu ajarin ke anak-anak ibu, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Kemudian syahadat, sesudah syahadat, salawat berhenti hanya wajibnya sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cukup. Sunnah nambahi wa ala ali, sunnah nambahi. Lebih sunnah lagi kalau kita baca sholawat Ibrahimiyah. Pertanyaan sebagian orang ketika tasyahud, kadang-kadang tasyahud itu ngacung, nunjuk tangannya bagaimana Ustaz? Hadisnya sama, maknainnya yang beda. Hadisnya sama, maknanya yang beda. Masalahnya sederhana. Waktu Nabi sholat, nggak ada orang yang duduk di depan Nabi sholat, nggak ada. Kalau Bapak sholat, kan masih ada orang yang ngawasi dari depan begini, masih ada. Kalau Nabi sholat, sahabat hanya berani mandang Nabi dari samping atau dari belakang, kan gitu. Nggak ada orang yang cukup gila, Nabi lagi sholat dilihatin dari depan. Dihajar Umar bin Khattab itu. Ya kan? Maka orang mandangi Nabi sholat itu kalau nggak dari samping, dari belakang mandanginnya. Hadisnya Nabi, ketika tasyahud, kata Nabi, yuharriku usbu'ahu. Yuharriku dalam bahasa Arab bisa punya dua makna. Yuharriku bisa punya makna menggerakkan satu kali berarti. Asyhadu an la ilaha illallah, satu kali menggerakkan. Kenapa kita nunjuk begini? Kita nunjuk begini menunjukkan kalau Allah itu esa satu, kita tunjuk asyhadu an la ilaha illallah. Begini. Tapi yuharriku dalam bahasa Arab juga bisa dimaknai menggerak-gerakkan. Kalau menggerakkan satu kali. Kalau menggerak-gerakkan berarti banyak dan berkali-kali. Itulah kenapa ada orang yang dari tasyahud sampai salam jarinya begini terus. Ada. Manuver terus ya. Asyhadu anna Allahumma. Terus begini. Masing-masing dalilnya sama, tapi cara memahami dalilnya yang beda. Hadisnya sama, yuharriku. Yuharriku itu kalau kebanyakan memahami takdiyah. Dari kata bergerak menjadi menggerakkan, cukup sudah. Tapi ada yang makna yuharriku itu litaksir. Misalnya koto'a, memotong. Satu kali. Kalau koto'a, memotong-motong. Berarti berkali-kali. Haroka itu bisa diartikan menggerakkan satu kali, bisa diartikan menggerak-gerakkan berkali-kali. Yang betul yang mana, Zat?
nggak ada yang betul. Dua-duanya betul, tinggal kita yakinnya yang mana. Kalau dalam madhab Syafi'i, yang satu kali. Tapi kita tidak menyalahkan madhab lain, tidak. Ya, jadi sama-sama sunnah. Seandainya kita nggak begini juga nggak apa-apa, gegem begini juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Begini sunnah, begini juga sama saja, nggak ada masalah. Ini kan kadang-kadang urusan begini-begini bikin ribut kadang-kadang. Lu ngapa sih sholat begini-begini? Puyeng gua ngelihatnya. Ya jangan dilihatin dong. Di mana sih? Kan begitu. Jadi sederhana sebetulnya. Hadisnya sama, cara memahami hadisnya itu yang beda ya. Oke. Nah, kemudian tasyahud ada dua macam. Ada tasyahud awal ya. Pada apa namanya? Pak Ustadz, mengapa di Mekah dan Madinah yang duduk tawaruk hanya orang Asia Tenggara? Nah, itu tadi sebetulnya yang saya katakan. Di sana karena sopnya rapat, jadi tidak memaksakan duduk tawaruk, tidak. Tapi kalau imam, duduknya tawaruk. Maka tadi saya bilang, saya bertahun-tahun tidak pernah duduk tawaruk sampai ke bawah. Pulang ke Indonesia, nggak duduk tawaruk. Sampai ngimamin nggak duduk tawaruk, itu kemudian dikritik sama orang. Belajar jauh-jauh kok nggak paham tawaruk. Bukan nggak paham, saya nggak terbiasa. Saking lamanya duduknya iftiros. Jadi kalau space-nya memungkinkan tawaruk, tapi kalau tidak juga tidak tawaruk ya. Oke. Satu, tasyahud yang sunnah di rakaat kedua, kecuali sholat subuh. Yang kedua, tasyahud yang wajib. Nah, bisa kasus orang tasyahud sampai 3 kali, bisa. Kita sholat maghrib, datang di rakaat kedua. Nah, itu nanti tasyahudnya 3 kali itu, 3 kali. Tapi yang lain ngikut imam kan begitu. Atau kita sholat di rakaat terakhir dapatnya. Sholat isya di rakaat terakhir. Rakaat pertama tasyahud, kedua tasyahud, terakhir juga tasyahud. Oke, sebelum dilanjut, kalau ada yang ingin ditanyakan, tafadhol. Ibu ada yang mau bertanya atau Bapak? Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menjelaskan masalah sujud ya, sujud yang terakhir sujud syukur ya. Jadi kalau kita melaksanakan sujud syukur ini, contohnya Pak Ustadz kalau kita turun naik pesawat ya, kita turun di Jeddah atau kita turun naik kendaraan mobil Pak Ustadz, mobil umum gitu. Apakah kita melaksanakan itu kita sampai di rumah, apa bisa setelah kita turun dari pesawat karena saking gembiranya kita udah sampai di tempat tujuan, ya kita sujud tapi agak ke pinggir Pak Ustadz. Dan begitu juga kita kalau turun dari mobil ya, kita sampai di rumah. Nah sebelum sampai di rumah itu kita sujud syukur. Jadi mana yang baik Pak Ustadz dilaksanakan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sujud syukur itu patokannya 2. 1 lihuduthi ni'matin, datangnya nikmat. 2 lidaf'i niqmatin, terhindar dari musibah. Patokannya 2. Nikmat buat kita belum tentu nikmat buat orang, belum tentu. Kayak tadi penalti, itu nikmat buat eksekutor itu, buat kipernya musibah itu, musibah. Kegolan kan, kebobolan itu. Jadi nikmat buat kita belum tentu nikmat buat orang. Kalau kita merasa bersyukur sekali, banyak jamaah haji, jamaah umroh itu yang sampai Jeddah, begitu sampai kadang-kadang sujud syukur, apalagi ditunjang apa kemah-kemahnya Jeddah itu udah kayak kubah masjid begitu kan ya kadang-kadang. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting tempatnya suci, patokannya itu aja. Tempatnya suci, nggak punya wudhu juga nggak apa-apa. Bacanya bebas, mau sama dengan sujud tilawah boleh, mau subhanallah wa bihamdihi wala ilaha illallah, nggak ada masalah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi juga nggak masalah, nggak ada masalah. Yang penting sujudnya, bacaannya juga sunnah. Kita datang misalnya,
Apakah kita tunggu sampai rumah dulu, ataukah kalau kita sudah nganggap itu nikmat dan kira-kira tempatnya suci, tidak menimbulkan fitnah, boleh sujud langsung boleh. Tapi jangan begitu turun pesawat belum sampai Garbarata udah sujud ya. Di atas aslinya ya, sampai bandaranya sampai mana begitu dia sujudnya. Tapi kalau nganggap wah ini kalau belum sampai rumah belum afdol ini, siapa tahu selamat sampai bandara ditabrak truk keluar bandara, itu kan mungkin saja itu. Jadi biar afdol misalnya sujudnya di rumah, nggak ada masalah. Tapi beberapa orang biasanya di tempat-tempat kecelakaan itu di lokasi sujud syukur. Misalnya kehantem truk, bisnya keguling, alhamdulillah selamat semuanya. Ya sudah, di separator itu sujud syukur. Jadi patokannya ketika nikmat itu datang atau ketika kita terhindar dari musibah, bebas. Ibu mau sujud di bandaranya boleh, mau nunggu sampai di rumahnya boleh. Itu tergantung opini kita, bagaimana kita nganggap nikmat itu. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Sujud syukur. Oh iya, sunnah. Ya, hukumnya sunnah dan berpahala. Hukumnya sunnah. Ya, ya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya mengenai seorang ibu. Ini saya melihat di Mekah ya. Seorang ibu sholat, anaknya menangis ya. Diambil, terus dia melanjutkan sholat kembali sampai selesai. Jadi anak itu dibawa sujud, dibawa ruku sampai selesai. Sedangkan anak itu pakai pampers. Ya, apakah itu hukumnya sah atau tidak sholatnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sempat kita bahas. Ya. Jadi patokannya sebetulnya begini. Nabi itu pernah sholat beberapa kali gendong cucu. Pernah. Yang digendong oleh Nabi, cucu pertama Nabi perempuan. Nabi punya anak perempuan pertama namanya Zainab, yang kedua Ruqayyah, ketiga Ummu Kulthum, baru keempat Fatimah. Zainab ini menikah dengan sepupunya namanya Abul As. Abul As ini keponakannya Khadijah. Jadi sepupunya Zainab punya anak pertama perempuan, cucu pertama Nabi namanya Umamah. Umamah binti Abil As. Nanti sesudah Sayyidah Fatimah meninggal, Umamah ini dipesan Fatimah dampingi Sayyidina Ali. Jadi istri keduanya Sayyidina Ali itu ponakannya Fatimah, namanya Umamah. Waktu kecilnya Umamah itu sering main ke rumah Nabi, Nabi sholat sambil gendong Umamah. Umamah masih balita, gendong Umamah. Nah, patokannya sederhana, kalau kita yakin ada najisnya, maka tidak sah. Orang itu pakai pempes kan prepare, dia mempersiapkan seandainya BAB, buang hajat atau pipis, itu sudah aman, tidak menyebar kemana-mana, kan begitu. Orang pakai pempes itu prepare. Najisnya bisa jadi sudah ada, bisa jadi najisnya belum ada. Kalau kita yakin najisnya belum ada, barusan pakai pempes, barusan pipis juga, kita yakin najisnya, nggak ada masalah, gendong anak tuh. Tapi kalau kita gendong, lah kok bau ini, kayaknya mencret ini, oh itu udah jelas ada najisnya itu ya. Kalau jelas ada najisnya, sholatnya tidak sah. Tapi selagi belum yakin ada najisnya nggak apa-apa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seandainya saya misalkan mewarnai rambut nih Pak Ustadz, kan sah apa tidak sholatnya Pak Ustadz? Oke. Oh, warnai rambut. Iya, misalkan warna, misalkan apa henna gitu, apa dari Arab dan Mekah lah kita gitu warnain gitu. Gimana Pak Ustadz? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Biar sekalian tadi ada di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz, untuk kalau kita masbuk, pada saat kita ketinggalan 1 rakaat, kemudian imamnya kan pas tasyahud akhir, apakah kita bacanya tasyahud akhir ikutin
Dan pada saat duduk apa istirahat apa tawaruk dok? Dok. Oke. Ustadz itu aja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang pertama, bolehkah mewarnai rambut? Boleh. Warnai rambut boleh, warnai kulit boleh, warnai kuku boleh, nggak apa-apa. Dengan warna yang kira-kira tidak menghalangi masuknya air ke dalam kulit, kan begitu. Pakai henna, kalau zaman dulu nyebutnya pacar ya, masih daun apa. Sekarang enak dia udah jelly begitu. Ya. Nabi sendiri pakai henna, pakai. Nabi pakai henna itu jenggotnya dipakein henna, dan kalau Nabi habis gundul begitu, habis tahallul kan Nabi botak begitu, itu rambutnya dikasih henna, Dan orang Arab kalau perang mukanya juga dilumuri henna, Saya dulu jenggot saya ini merah, jenggot saya merah. Itu ibu saya nanya sama saya, Ji, di sono panas banget itu jenggot sampai merah katanya. Bukan gitu saya, ini saya kasih henna bu, kata saya begitu, henna. Memang sunnah, Nabi pernah melakukannya. Jadi bukan hanya perempuan, laki-laki boleh. Tapi tidak boleh mewarnai dengan warna hitam. Nah ini ya, tidak boleh mewarnai dengan warna hitam. Ulama beda pendapat, nggak bolehnya haram apa makruh. Pendapat yang hati-hati haram itu, nggak boleh mewarnai dengan warna hitam atau materi yang menghalangi masuknya air ke situ. Kalau ibu mewarnai pakai henna, warnanya warna coklat misalnya yang umum begitu, itu nggak ada masalah. Penggunaan warnanya boleh dan kemudian sholatnya juga sah, berwudunya, bersucinya juga sah, nggak ada masalah. Yang kedua, pertanyaannya mirip dengan yang di inbox, yang di chat ini. Kalau kita sholat masbuk pada saat imam tasyahud akhir, kita masih nambah 1 rakaat. Tasyahud kita namanya tasyahud apa? Tasyahud awal kan sudah kita. Tasyahud akhir juga belum. Namanya tasyahud mutaba'ah, tasyahud ikut imam. Itulah kenapa orang sholat subuh sudah kunut sama imam, dia masbuk, nanti di rakaat kedua nambah lagi, masih sunnah, kunut lagi. Lah kan tadi saya udah kunut, karena letaknya kunut di rakaat kedua. Lah tadi saya kunut, itu namanya kunutul mutaba'ah, kunut ikut sama imam, kunut ikut sama imam. Lalu yang kita baca bagaimana? Bacaan tasyahud awal dengan tasyahud akhir sama, 4 komponennya. Tahiyat, salam, assalamu alaika, assalamu alaina, syahadat, dan sholawat. Hanya sampai situ saja bacaannya. Selebihnya itu tambahan. Kalau dalam tasyahud akhir ada tambahan, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, min fitnatil mahya wal mamati, min fitnatil masihid dajjal. Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma. Dan banyak sekali tambahannya. Selagi imam belum salam, kita boleh nambah doa, boleh, nggak ada masalah, Tapi kalau sudah 10 menit kok nggak salam-salam, ya perlu ditegur imamnya itu. Ya. Subhanallah. Jadi kita baca apa? Apakah kita baca lengkap nggak ada masalah. Karena kalau kita nggak baca lengkap, itu resikonya malah ngelamun itu. Ini imam lama amat sih belum, masih nambah. Jadi kita baca sampai selesai nggak apa-apa, nggak ada masalah, karena komponennya sama. Oke. Saya lanjutin yang terakhir. Ini adalah pada 16 dan ke-17 mengucapkan salam, yang ke-17 tartib, yang ke-18 sebagian ulama nambahin rukun yang ke-18, niatul khuruji minas sholat, niat keluar sholat. Tapi menurut sebagian ulama yang nggak usah, kita udah salam artinya sholat kita sudah selesai. Salam itu yang wajib ucapannya, nengoknya sunnah. Karena ada sebagian yang nengok tapi nggak ngucap, ada. Gini aja, udah diem aja. Jadi salam itu yang wajib ucapannya, ya kan? Itu wajib itu ucapannya. Ucapan minimalisnya assalamualaikum, cukup. Assalamualaikum, cukup, nggak ada masalah. Ya. Yang wajib yang pertama, salam kedua sunnah. Nengoknya sunnah, yang kedua sunnah, yang wajib mengucapkan salamnya. Ada orang yang kadang-kadang nanya, Ustadz, yang betul itu yang pakai wabarakatuh
atau yang nggak pakai wa barakatuh. Kita tuh kadang-kadang kan begitu kan, demen ribut, demen. Bubur ayam diaduk apa enggak aja ribut gitu kan. Ribut itu. Ada orang yang ketika salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalam. Ada banyak riwayat tentang salam. Ada mungkin belasan riwayat tentang salam. Beberapa di antaranya mencantumkan wabarakatuh, beberapa. Kebanyakan tidak mencantumkan wabarakatuh, kebanyakan. Maka kemudian apa? Kemudian ulama kalau dalam mazhab Syafi'i mencukupkan sampai warahmatullah. Seandainya nambahin ya nggak apa-apa, tapi sunnahnya berhenti sampai warahmatullah. Misalnya cuma assalamualaikum, ya nggak apa-apa. Assalamualaikum, ya sudah sah. Udah. Atau dia tambahin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu biasanya digunakan dalam sholat jenazah. Maka kalau ibu dengar imam kok wabarakatuh, berarti sholat jenazah itu. Jangan-jangan. Sholat jenazah. Oh, sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi sifatnya sunnah, wajibnya hanya cukup assalamualaikum. Kalau belum salam, sholat belum selesai. Kalau belum salam, kok batal, ngulangi dari awal. Ibu tinggal salam doang itu. Fil alamina innaka hamidun, kentut di situ. Innaka hamidun, kentut, belum majid dan belum salam. Itu ngulangin dari awal. Nggak ada istilah, aduh Ustaz, sayang tinggal majid doang Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Kalau tawaf itu nerusin. Ibu tawaf dapat 6 putaran, batal. Wudhu lagi 1 putaran, nerusin. Kalau sholat tidak. Kalau sholat ngulang dari awal. Kalau kita kentutnya sudah mengucapkan salam belum nengok, nggak ada masalah. Assalamualaikum. Kentutnya di sini nih, nengoknya belum. Itu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau salamnya aja belum, baru as begitu misalnya, itu kemudian dia kentut, itu batal itu ya. Maka ini yang paling aman ini yang paling aman. Kalau kita sholat, kemudian orang sholat itu kan sunnahnya nyamankan sholatnya tadi ya. Jadi kalau lapar makan dulu, kalau haus minum dulu, kalau kebelet tuntasin dulu, buang airnya tuntasin dulu. Kalau pengen kentut, kentutin dulu. Kalau belum sholat ya, kalau udah sholat ya jangan, tahan. Kalau udah sholat tahan. Kalau belum sholat itu dia selesaikan dulu, selesaikan. Tapi kadang-kadang nih Masya Allah, kita salah makan, apa efek obat atau apa yang kadang-kadang pengen. Kalau kita sudah pengen kentut, imam masih lama, kadang-kadang begitu kan. Ini lama bener ini, kita udah selesai ini kan. Itu mufarokoh, daripada batal semuanya, mending mufarokoh. Sebab yang namanya kentut itu, meskipun nggak ada suaranya, meskipun nggak ada baunya, kalau kita yakin itu kentut, batal. Tandanya memang bau, tandanya memang suara. Tapi kalau kita yakin kentut, batal. Kalau nggak yakin, ya nggak batal. Jadi patokannya kalau kita sudah selesai sampai tasyahud, tinggal salam, imam kok belum. Tapi kita kebelet, ya cukup mufarokoh. Dalam hati, mutus jamaah dengan imam, assalamualaikum warahmatullah. Tapi habis assalamualaikum warahmatullah, ya langsung keluar. Karena alasannya pengen kebelet kan tadi begitu ya. Maka rukun yang ke-16 mengucapkan salam, yang ke-17 itu rukunnya adalah tartib, sholat sesuai dengan aturannya, urutannya mulai takbiratul ihram sampai kemudian salam. Ke-18 sebagian ulama nambahin niat keluar dari sholat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang masih iskal, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sujud syukur tidak perlu menghadap kiblat, nggak apa-apa ya Ustaz ya. Kalau sujud tilawah gimana Ustaz? Oke. Itu ya, pertanyaan saya lagi, saya pernah ditegur teman gini,
kan sekarang ada sajadah kecil ya, untuk ini aja. Katanya itu nggak sah Bu, karena ini kita menghalangi kena, berarti kan itu tidak sampai kaki. Itu gimana menurut Ustaz? Jadi yang sampai kaki itu yang boleh, kalau yang di depan itu aja berarti menghalangi gitu. Makasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beda kondisi sujud syukur dengan sujud tilawah, beda kondisi. Ibu lagi santai di rumah, bikin teh, nonton sinetron. Ujuk-ujuk anaknya telepon. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu, alhamdulillah, lulus. Wisuda dikit lagi. Seneng kan? Pakaian nggak nutup aurat, ya kan? Kondisi habis ngopi atau habis ngeteh ini ya, begitu. Lupa lagi mana kiblatnya ini misalnya kan, lagi di hotel atau di mana misalnya, langsung sujud nggak apa-apa. Karena kondisi sujud syukur berbeda dengan sujud tilawah, itu kondisinya orang baca Quran, ya kan? Atau orang dengerin orang lain baca Quran. Maka sujud tilawah itu kebanyakan ulama bilang harus suci, karena kondisinya dia sujud tilawah itu dalam sholat atau lagi baca Quran, maka beda kondisi. Maka sebagai ada ulama yang bilang kalau bukan sujud rukun boleh tidak menghadap kiblat, boleh. Tapi pendapat yang hati-hati, kalau sujud syukur boleh tidak menutup aurat sempurna, tidak menghadap kiblat. Kalau sujud tilawah masih menghadap kiblat dan menutup aurat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian tadi yang kedua masalah apa? Sajadah kecil. Patokannya itu yang nggak bisa dipakai sujud, sesuatu yang bergerak dengan gerakan kita. Syai'un yataharraku biharakatihi, itu nggak bisa dipakai sujud. Kita pakai sorban nih, ya. Ujung sorban kita panjang. Ujung sorban kita nutupin tempat sujud kita, sujudnya nggak sah. Kenapa? Karena sorban itu kita gerak, sorbannya juga gerak, nggak bisa. Atau ujung kemeja yang panjang misalnya kan, itu patokannya sama. Kalau sejadah kecil, kita gerakkan nggak gerak sejadahnya, enggak. Kecuali yang punya Aladin itu, baru gerak gitu. Kalau sejadah kecil kan enggak, jadi boleh nggak dipakai buat dipakai buat sujud, boleh, nggak ada masalah. Jadi nggak harus sejadah itu nutupi dari depan sampai belakang, kaki semua, nggak ada masalah. Gimana? Kalau nutupi total nggak boleh. Tapi kalau sebagian saja, dikit doang, sama tadi kayak kopiah, kayak sorban begitu kan. Kalau masih ada yang kena, sebagian masih kena, nggak masalah. Nah, saya nggak pernah merhatiin sholatnya ibu-ibu ini, masalahnya ini. Ya. Tapi patokannya emang di situ. Kalau ketutup total, itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kayak tadi nih, misalnya saya pakai kopiah begini nih, nah, kan ada orang pakai kopiah begini nih. Ini udah dari kopiah langsung alis ujuk-ujuk. Dahinya mana nggak ada ini, dahinya nggak ada. Maka dia nggak sujud, kopiahnya yang sujud kan begitu, kopiah yang sujud. Kalau patokannya begini, ini nggak sah, sujudnya nggak sah. Tapi kalau begini masih ada bagian dahinya yang kena, masih sah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini kan kami udah tahu hukumnya dari Ustaz bahwa kalau mukena menutupin gitu semua enggak sah. Nah kalau nanti selanjutnya nih kami melihat ada orang yang begitu, tapi segan untuk ngasih tahunya, menegurnya, gimana hukum kami? Apakah dosa, bagaimana? Sedangkan kami udah tahu gitu. Terima kasih Ustaz. Memberitahu hukumnya wajib ya, kecuali kalau misalnya patokannya begini. Satu, pastikan memang orang itu melakukan kesalahan dalam sholatnya. Jangan kita tegur selagi kita belum pasti, kan begitu. Jadi bener nggak nih kelihatan sujud? Dia kan ketika sujud kan memang mukanya ke bawah. Itu kita bisa tahu nutupinya dari mana itu? Ya, jadi kita yakin bahwa bahwa yang dilakukannya adalah kesalahan dalam pandangan kita. Nggak ada salahnya kita ingati. Bu, mohon maaf tadi ini mukenahnya begini,
Kalau yang saya ketahui ini nggak sah. Barangkali dia punya pendapat lain, barangkali kan begitu. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kebiasaan orang yang rambutnya panjang. Waktu sujud jatuh rambutnya, terus dia gerakkan supaya jangan menghalangi sujudnya. Jadi setiap sujud dia begitu. Dia angkat rambutnya sujud ya. Angkat rambut. Jadi kalau 4 rakaat berarti 8 kali sujud bergerak. Sedang gerakan dalam sholat 3 kali sudah batal. Itu bagaimana pendapatnya Ustaz? Kemudian setelah kita tahu ini tadi bahwa hukumnya hidung itu hanya sunat, sebab ada perdebatan juga kadang nggak sah kalau pakai masker sholatnya. Gitu. Jadi kalau ini jelas bahwa pakai masker sah karena itu hanya sunat. Terima kasih Ustaz. Silakan. Iya, silakan. Sedang sholat ya, kan kalau pakai mukena itu kita tidak pakai kaos kaki di rumah. Tapi kadang-kadang kebanyakan juga suka kelihatan kaki gitu. Suka terlihat kaki, tapi langsung kita lagi sholat dirapikan lagi gitu. Apa gimana hukumnya itu? Baik. Terima kasih. Sebentar biar saya jawab, takut saya lupa. Saya jawab dulu ya, takut saya lupa. Yang pertama tadi masalah ada orang sholat, rambutnya panjang, yang setiap kali mau sujud, benerin rambut. Jadi 8 kali sujud, 8 kali benerin rambut. Kan begitu. Sebetulnya sederhana solusinya kan. Dia pakai penutup kepala, selesai. Atau kalau enggak dia bawa karet, dia kuncir, selesai. Ya, pakai bando apa pakai apa ya. Pakai penutup kepala dia nggak harus pakai kopiah, enggak. Dia memakai belangkon, dia memakai topi, dia mau pakai. Yang penting jangan pakai helm, ya gitu. Karena nggak mungkin bisa sujud kan kalau pakai helm. Jadi pakai penutup kepala saja itu udah nggak masalah. Ya. Maka Nabi tadi saya bilang kalau pengen sujud nyamankan sujudmu. Nabi pernah marahi orang yang setiap mau sujud niup-niup. Karena lantainya ada debunya, batunya, tiup lagi. Kata Nabi, wahidatan wa illa fada. Kata Nabi. 1 kali saja, kata Nabi, 1 kali saja. Jadi sebelum sholat rapiin dulu, bersihin, atur sejadah, baru kemudian kita sujud. Tapi seandainya dilakukan, apakah sholatnya batal? Tidak. Gerakan yang membatalkan itu 3 kali gerakan yang berturut-turut. Gerakan besar. Kalau gerakan kecil, sebanyak apapun nggak batal. Bapak lagi sholat misalnya, rambutnya gatel. Ini 4 rakaat sambil garuk rambut ini sah. Karena gerakan jari itu gerakan kecil. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Terus saja begini, sampai salam, ini nggak ada masalah. Karena gerakan kecil ya, ini gerakan kecil. Beda kalau tangannya ikut gerak. Kalau tangannya ikut gerak, ini gerakan besar. Nah, kalau begini nih 3 kali batal ini, kalau begini. Tapi kalau begini saja, ini nggak batal ini, nggak batal. Dia benerin rambutnya, maka sering saya katakan, matiin HP itu penting. Orang lupa pada saat sholat, nggak di silent. Itu kadang-kadang, Masya Allah, kita lagi sholat, bunyi. Ya, lagu pula, ya kan? Mana soundnya udah kayak tahu bulat juga itu kadang-kadang itu, ya kan? Itu jangan orang pura-pura husuk, nggak ada yang husuk gara-gara itu, ya ambil, matikan. Layar sentuh ini kan gampang, tinggal dimatikan saja, matikan. Selesai masalah, udah selesai masalah. Ya, pasti sah, masih sah. Jadi nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi dia misalnya menggerak-gerakan menggerak-gerakan jari, ya, atau kemudian benerin rambut, selagi bukan gerakan besar 3 kali berturut-turut, hukumnya sah. Masalah masker. Ada hadis Nabi ngelarang orang talasum, bukan pakai masker. Zaman Nabi belum ada masker, belum ada. Talasum itu orang Arab Baduy, Arab pedalaman, kalau pakai sorban, ujung sorbannya ditutup begini. Kayak ibu-ibu kalau pakai kudungan tuh, ujung kudungannya ditutup begini. Itu talasum namanya. Nabi bilang jangan kalian bertalasum pada saat sholat.
Kenapa nggak boleh bertalasum? Ketika kita membaca Fatihah, bibir kita gerak, suara kita keluar, kuping kita dengar, semuanya ibadah. Tapi ketika ketutup begini, itu mungkin kuping kita nggak mendengar apa yang bibir kita suarakan. Mungkin nggak benar. Makruh tanpa ada keperluan. Makruh. Kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluannya nggak makruh, maka orang sholat nutupi hidungnya, itu nggak ada masalah. Karena hidung juga bukan anggota sujud, bukan. Oke. Tadi yang kedua masalah apa, Bu? Sudah agak lupa tadi itu. Oh, kaki terlihat. Orang sholat nggak pakai kaos kaki. Kakinya kelihatan. Kita kalau sholat kadang-kadang nggak tahu nih kaki kebuka kelihatan apa nggak. Tapi kita tahu mungkin kok dingin ya, kok angin, kok apa. Misalnya langsung ditutupi seketika nggak masalah. Jadi kalau kita merasa ada yang kebuka, yustaru halan, ditutupi seketika, salatnya tetap sah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Ada pertanyaan yang lain tadi? Ya. Silakan kalau ada. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Ustadz. Ini udah lama titipan pertanyaan dari teman saya. Dia pertanyaannya gini. Nanya sama saya, katanya dia dulu pernah, mohon maaf Pak Ustadz di luar tema, karena ini menyangkut sholat wudhu, jadi dia tanya sama saya, tapi saya belum bisa jawab, cuman saya bilang hubungin aja pada yang masangnya gitu. Jadi gini, dia waktu dia masih berumah tangga, masih punya suami, dia memasang susuk di tubuh dia, maksudnya di badan dia lah, dari atas sampai ke bawah gitu. Mohon maaf, dengan tujuan dia untuk suaminya, katanya. Dia bilang untuk suaminya, untuk rumah tangganya lah, tujuannya untuk rumah tangganya supaya rumah tangganya itu rukun. Pokoknya nggak ada ribut, katanya gitu, nggak ada perselingkuhan. Iya. Terus dia pasang susuk. Sekarang maaf, suaminya juga udah berpulang ke rahmatullah, dan dia juga udah alhamdulillah udah dekat sama pengajian-pengajian. Makanya dia tanya sama saya, tapi dia bilang gimana dengan wudhu saya, sholat saya, ibadah saya, semuanya itu, katanya. Terus saya bilang saya nggak bisa jawab, cuma saya bilangnya gini, datengin aja yang masangnya itu, saya bilang. Tapi dia nggak mau, dia nggak yakin kalau itu bisa keluar lagi gitu. Dia nggak yakin. Jadi itu bagaimana Pak Ustadz mengenai ibadah dia dari wudhu sampai sholat, sampai yang lain-lainnya, baca Quran, apa dia puasa gitu. Bagaimana Pak Ustadz, mohon keterangannya biar nanti saya ditanya lagi sama dia biar saya jawab. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nambah tadi Pak Ustadz, kalau yang terbuka aurat, kadang kita kan melihat yang kita pas datang itu ada yang lagi sholat, kemudian memang ada yang kesikap auratnya kebuka. Yang sholat sih mungkin nggak sadar ya, terus kita tutupin, kita bantu nutupin, kemudian kita sampaikan setelah selesai sholat bahwa tersikap auratnya. Apakah yang sholat tersebut harus batal atau gimana Pak Ustadz? Sama satu lagi, kalau kita kan nggak sadar nih Pak Ustadz, kadang kan refleks pada lagi kita sholat, kemudian kita bersin. Kita ucapkan alhamdulillah, sedangkan itu kan di luar bacaan sholat. Nah itu gimana Pak Ustadz? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi masalah pemasangan susuknya. Kalau secara hukum fikih, saya nggak bahas masalah boleh dan tidaknya ya. Saya bahas karena udah dipasang kan, jadi kita nggak bahas boleh dan tidaknya. Kita hanya bahas penggunaan susuk dalam tubuh. Kalau secara medis ya mirip pemasangan pen tulang itu, mirip. Artinya secara hukum, kalau dia masuk dalam kulit, ya, lapisan kulit dalam ya, paradermis atau apa istilahnya, kalau dia masuk di dalam situ berarti sudah tidak ada kaitan air masuk ke kulit atau tidak, kaitannya kan ke situ.
Nah, cuma yang jadi pertanyaan itu nanti, kalau ada orang, kenapa sih tukang mandiin jenazah zaman dulu, itu biasanya dibekali dengan kemampuan nyabut-nyabut susuk semacam itu, karena kaitannya susuk itu kadang-kadang terbuat dari emas, terbuat dari apa, itu harta. Harta itu tidak boleh masuk ke dalam kubur, patokannya di situ, patokan di situ. Tapi kalau kira-kira gali kuburnya, dulu pernah kasus, ada orang apa namanya ikut bantu nguburin, uangnya 2.000 jatuh. Pas sudah selesai ngomong sama saya, "Tat, dibongkar lagi bagaimana?" "Kenapa emang?" "Uang saya jatuh 2.000. "Nggak usah," kata saya. "Kenapa?" "Biaya galinya lebih mahal dari 2.000," kata saya. "Mau ngapain dibongkar lagi?" Biaya galinya lebih mahal itu ya. Nah, tapi kalau tadi kan kayak emas kayak apa itu sama ketika dulu orang-orang yang apa namanya giginya pakai emas, pakai apa, itu kalau mungkin dibuka tanpa menyakiti. Kalau mungkin dilepas tanpa menyakiti mayit, maka harus dilepas. Karena status itunya harta dan menjadi tirkah. Ketika dia meninggal dunia, bukan harta dia, tapi menjadi milik ahli warisnya. Patokannya di situ. Tapi kalau kira-kira memang nggak bisa dilepas, nggak bisa, ya udah. Apalagi dia yakin yang masang terima pasang, nggak terima cabut, ya repot juga itu. Jadi patokannya sederhana ya. Hal-hal semacam itu kalau tidak kita yakini, itu sebetulnya udah selesai. Anggaplah kesalahan kita nggak meyakini punya manfaat apa-apa, ya sudah selesai sudah. Kalau bisa dilepas ya lepas, kalau nggak bisa ya sudah. Kemudian tadi pertanyaan masalah kalau kita tahu ada yang kebuka auratnya, sikap kita sama, ingetin aja, ingetin. Sama kayak kita lihat orang sholat salah kiblat, salah kiblat. Ini yang repot sebetulnya, alhamdulillah sih kalau ini di masjid. Tapi kalau bukan di masjid, bentuk arah tanpa tanda panah, itu kadang-kadang bingung. Aslinya orang kiblatnya ke sono, apa ke sono? Kan nggak ada tanda panah, nggak ada ini. Misalnya orang masuk masjid ini, sholatnya ngadep sono, dia ke sono. Kita tahu ngingetin, kiblatnya salah itu. Nah, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita yang lagi sholat dengar kiblatnya salah, langsung langsung kemudian kita balik badan juga nggak ada masalah, nggak ada masalah. Jadi kita ingetin. Kemudian tadi yang kedua masalah bersin, ngucap spontan, refleks, alhamdulillah. Kalau bersuara batal. Kalau tidak bersuara tidak batal. Jadi ya tadi ketika akan bersin pahami, sadari kita sedang sholat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Oke. Mungkin dari susuk itu pertanyaannya Ustaz. Mungkin ya Bu. Ini perempuan ini pakai susuk untuk supaya dilihat suaminya ya, tetap hubungannya baik. Jadi dia percaya susuk itulah yang bikin dia jadi suaminya senang. Setelah itu meninggal, artinya mungkin hukumnya itu susuknya itu apa, syirik atau apa sehingga mengganggu itu mungkin maksudnya Ustaz ya. Gitu ya Bu pertanyaannya. Gitu maksudnya kan? Ya bertanya sah nggak sholatnya lagi ada susuk gitu. Baik, itu baik. kita. Baik. Ya sebelah lihat manis terus gitu kan. Nah, suaminya meninggal. Susunya dicabut atau enggak gitu kan Bu maksudnya. Harus dicabut atau enggak, sedang bangunnya uduknya apa semua gitu. Gitu kira-kira. Nah, itu Bu maksudnya. Oke, baik. Baik. Iya, saya paham ya. Saya baru dapat poinnya, karena saya nggak pernah pasang susuk, jadi nggak paham tadi maksudnya gimana. Terasa Ustaz nggak pernah dengar susuk gitu. Oke, baik. Tadi saya tidak bahas hukum penggunaannya, karena tadi saya arahkan ke arah wudu dan bersucinya, saya arahkan ke situ. Tapi apa hukum memasang susuk, kan seperti itu? Apa hukum memasang? Ya, ada dua hal. Ada yang kaitannya sah, ada yang kaitannya diterima. Ini dua konsep yang berbeda. Kayak Nabi bilang, yang datang ke dukun, sholatnya nggak diterima 40 hari. Ya udah nggak usah sholat aja, kan nggak diterima. Jadi patokannya, kalau diterima, itu urusannya panitia, urusannya Allah, malaikat.
Tapi kalau sah, kaitannya dengan ilmu fikih. Jadi kalau dia sholat sesuai dengan syarat dan rukunnya terpenuhi, sebabnya ada, penghalangnya tidak ada, sholatnya sah, tidak diminta diulangi lagi. Ada hadis dari Nabi yang datang ke dukun nggak diterima sholatnya, itu sifatnya ancaman Nabi. Apa 40 hari, apa 40 tahun, apa emang ya aslinya nggak ke dukun juga nggak keterima sih, orang nggak khusyuk kan begitu misalnya. Jadi patokannya kewajiban kita adalah sholat. Apa hukumnya? Kalau meyakini benda-benda itu mempunyai kekuatan di luar kekuatannya Allah, ini bahaya. Ya. Tapi kalau misalnya kita meyakini ini semua dengan sebab Allah, maka nggak ada masalah. Jadi patokannya kan, kayak orang ada yang nanya sama saya begini, Ustaz, apa hukumnya mandi kembang, Ustaz? Begitu. Saya bilang nggak apa-apa, jangankan mandi kembang, mandi buah pakai sop buah silakan. Suka-suka dia, nggak ada masalah. Kenapa orang dulu mandi kembang? Zaman dulu belum ada sabun, belum ada. Iya kan? Makanya supaya dia harum, sampai sekarang kan masih dipakai aromaterapi, itu kan masih dipakai kembang. Tapi kalau kemudian dia punya keyakinan dengan kembang 7 rupa, dengan ini, maka masalah ruwetnya akan hilang. Nah, ini lain lagi. Jadi kaitannya adalah kalau meyakini benda-benda punya kekuatan di luar kekuatannya Allah, ini yang berbahaya. Tapi kalau dia meyakini, ya saya pakai susuk sama kayak pakai lipstik, sama kayak pakai bagian daripada usaha dia, itu nanti ulama beda pendapat ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Udah jam 3 kayaknya. Ya. Chatting ada. Jadi kolom chat ada pertanyaan, apa hukumnya perempuan sholat memakai cadar? Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Tidak ada kewajiban wajah harus terbuka, kecuali kalau pergi ihram. Kalau haji atau umrah, memang laki-laki nggak boleh pakai penutup kepala, perempuan tidak boleh pakai penutup muka. Tapi kalau sholat nggak ada masalah. Ustadz, saya pernah mendengar kalau laki-laki yang rambutnya panjang, kalau sholat tidak boleh diikat. Apakah itu benar? Ngikat rambut itu, kalau dianggap tasyabuh dengan perempuan, menyerupai perempuan, itu nggak boleh. Tapi kalau tidak tasyabuh nggak apa-apa. Nabi sendiri pernah nggak rambutnya panjang? Pernah. Nabi pernah rambutnya sebahu, pernah, nggak ada masalah. Rambut sebahu panjang, nggak ada masalah, pernah, nggak masalah. Saya sendiri pernah rambut panjang gondrong sebahu, pernah. Tapi kemudian dikritik, nggak boleh. Saya bilang sama kayak Nabi. Ya kalau Nabi keramas setiap hari, kalau kamu nggak. Itu. Jadi kayak singa kalau bangun tidur itu ya, itu nggak boleh. Kemudian kalau pakai mukena sudah rakaat ketiga, mukena ke bawah sujud, apakah sholatnya batal atau harus? Kalau dia tahu itu membatalkan sholat, berarti batal. Kalau dia nggak tahu, sesudah tahu jangan diulangi lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Sudah pukul 3, sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.